Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anissa Ambarwati dari SMP Negeri 1 Watampone akan menceritakan sejarah tentang masa pemerintahan Raja Bone ke-17 dan ke-21 Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung Matindroe Ritipulu. Atas penunjukan Raja Bone ke-16, Lapatau Matanatika yang disetujui oleh para anggota Hadat 7 dan seluruh rakyat kerajaan Bone, tahta kerajaan Bone diserahkan kepada Putri Baginda Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung yang lahir dari permaisurinya We Umbung Datu Larompong. Batari Toja dilantik menjadi Raja Bone ke-17 pada tahun 1714 menggantikan ayahanda Baginda. Diriwayatkan, setelah setahun memangku jabatan sebagai Raja Bone, beliau dengan kesediaan dan kerelaan sendiri meninggalkan tahta kerajaan Bone lalu diserahkan kepada saudaranya yang bernama Lapada Sajati Toa Pamole Matindroe Ridiula. Mengendalikan kekuasaan di Bone selama 3 tahun 1715 sampai 1718. Lalu diserahkan lagi kepada saudaranya yang bernama Laparepa Tosapewali Matindroe Risombaopu sebagai Raja Bone ke-19 yang memerintah selama 3 tahun 1718 sampai 1721. Kemudian diserahkan lagi kepada saudaranya yang bernama Lapanaomi Topawawoi Matindroe Ridisei. Setelah 3 tahun memerintah, beliau kembali menyerahkan tahta kerajaan Bone kepada Raja Bone ke-17, Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung untuk kedua kalinya menjadi Raja Bone ke-21 pada tahun 1724 sampai 1749. Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung beberapa kali kawin tetapi tidak memiliki anak. Baginda termasuk seorang penganut agama Islam yang fanatik. Sebagai seorang raja, beliau selalu berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di segala bidang. Dalam masa Baginda lah, kerajaan Bone mengalami adanya peningkatan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dalam politik negeri, utamanya di bidang usaha pertanian rakyat, sarana perhubungan darat dan laut, serta usaha-usaha lainnya. Karena kecintaan rakyat Bone kepada Raja Bone Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung tersebut, maka dipilihlah beliau menjadi Raja Bone untuk kedua kalinya pada tahun 1724 sampai 1749. Karena kecintaan rakyat kepada Raja Bone Batari Toja Datu Talaga Arun Timurung tersebut, maka dipilihlah beliau menjadi Raja Bone untuk kedua kalinya. Dan sejalan dengan itu pula, pada waktu yang bersamaan, beliau juga menjadi pelaksana tugas dan pemangku jabatan Datu Luwu dan Datu Sopeng. Dalam melaksanakan tugas yang sangat berat itu, beliau dibantu oleh adiknya Latemasonge Toa Paweli. Pada awal tahun 1726, beliau menikah dengan Arung Kaju. Baginda mengangkat suaminya sebagai wakilnya. Namun, Arung Kaju memiliki rencana untuk menurunkan Raja Bone dari tahtanya dan hendak menggantikannya. Tapi, rencana jahat tersebut segera diketahui dan beliau pun dipecat dari jabatannya. Lalu, Arung Kaju pun pergi ke Talo, membuat sekutu dengan Karaeng Bontolangkasa dan Arung Matoa atau Raja Wajo untuk menurunkan Raja Bone Batari Toja dari tahtanya. Pada tahun 1737, terjadi perebutan tahta kerajaan Bone dari Batari Toja yang dipelopori oleh Sultan Yusuf Fahruddin Datu Tanete, dan beliau berhasil menguasai beberapa benda raja. Tetapi, atas nasihat dari Raja Wajo yang kembali bersahabat dengan Raja Bone Batari Toja, serta usaha dari Latemasonge, semua benda arajang yang dikuasai oleh Sultan Yusuf Fahruddin Datu Tanete dikembalikan ke Bone. Dan Raja Bone Batari Toja kembali menduduki tahtanya. Pada tahun 1747, beliau wafat karena menderita sakit di desa Tipulueh. Demikian dikatakan Matindroe Ritipulu. Jenazahnya dimakamkan di desa Bukaka, kecamatan Tanete Riapta. Dan nama Batari Toja ini diabadikan menjadi nama sebuah kampus akademi keperawatan Batari Toja yang didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 2001 yang terletak di Jalan Majang, Kabupaten Bone. Akhir cerita, kisah ini bersumber dari kisah kerajaan Tanah Bone yang ditulis oleh Andi Paloge Desember 1990. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.